Helloster, di dunia ini terdapat segelintir manusia yang dianugerahi kecerdasan di atas rata-rata. Rata-rata IQ manusia normal berkisar antara 90 hingga 110. Nilai yang lebih dari 110 dianggap sebagai di atas rata-rata. Jika diukur atas IQ, kecerdasan mereka bisa di atas 150 atau lebih. Ada yang bahkan skor IQ-nya di atas 200 loh. Gak jarang manusia-manusia semacam itu menjadi primadona di dunia iptek. Khususnya berkat aneka penemuan mutakhir yang kali ini RDV secara khusus membahas deretan manusia paling jenius sepanjang masa. Berikut daftarnya. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasimu agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan info menarik dan penting dari RDV Story on the World. Stephen Hawking. Stephen Hawking berhasil memberikan sumbangsi terbesar, khususnya bagi teori relativitas umum. Profesor Matematika University of Cambridge ini, di tahun 1963, Hawking didiagnosa mengidap penyakit motor neuron dan diperkirakan hanya memiliki jangka waktu 2 tahun untuk hidup. Namun, nyatanya perkiraan itu tidaklah benar. Hawking bahkan kini menjadi salah satu ilmuwan yang brilian dan mengantongi gelar Lucasian Professor atau profesor di bidang matematika. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah A Brief History of Time yang dipublikasikan pada tahun 1988. Skor IQ Stephen Hawking adalah 160. Ilmuwan yang mengaku seorang ateis ini memang didiagnosa dengan amyotrophic lateral sclerosis yang membuat tubuhnya lumpuh dan hanya bisa berinteraksi lewat program komputasi yang terpasang di kursi rodanya. Nicolaus Copernic. Melansir Business Insider, Nicolaus Copernic menjadi salah satu orang jenius dalam sejarah. Nicolaus merupakan seorang ahli matematika dan astronom asal Polandia yang berhasil menemukan model heliosentrisme alam semesta, di mana bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, melainkan matahari. Nicolaus diperkirakan memiliki skor IQ berkisar antara 160 hingga 200. Bukunya yang berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium pernah dilarang oleh gereja setelah dia meninggal pada tahun 1543. Buku itu tetap menjadi daftar bahan bacaan terlarang selama hampir 3 abad sesudahnya. Albert Einstein. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan ikonik yang berhasil menemukan sekaligus mengembangkan teori relativitas yang menjadi teori dasar dari seluruh pengetahuan fisika modern, terutama lewat rumusnya yang terkenal yakni E sama dengan mc². Kecerdasannya tersebut tak hanya berhenti di satu penemuannya saja. Einstein pun turut memberikan sumbangsi dalam menemukan reaksi nuklir, yang belakangan ia sesali karena telah memicu penemuan bom nuklir yang digunakan sebagai senjata perang. Einstein disebutkan memiliki skor IQ dari rentang 160 hingga 190. Ia pun juga berhasil menerima penghargaan Nobel karena temuannya seputar hukum efek fotolistrik. Selain itu, ia juga memperluas pandangannya ke medan gravitasi. Namanya pun dikenal sebagai salah satu pendiri Institute for Advanced Study di New Jersey. Ia diakui sebagai salah satu ilmuwan jenius yang memberikan sumbangsi besar bagi perkembangan dunia fisika. Einstein wafat di tahun 1955 karena penyakit aneurisma. Walaupun ia sudah tiada, ilmu dan teori yang ia cetuskan terus menjadi formula mutakhir dalam perhitungan fisika hingga saat ini. Rudolf Clausius. Rudolf Clausius adalah seorang ahli fisika dan matematika asal Jerman yang terkenal karena merumuskan hukum termodinamika kedua. Perkiraan skor IQ-nya berkisar 190 hingga 205. Rudolf menjadikan termodinamika sebagai sains, menciptakan istilah entropi, dan mengembangkan teori kinetik gas.
Dia juga menjadi salah satu ilmuwan pertama yang menyarankan bahwa molekul terdiri atas atom yang saling bergantian, yang kemudian memberikan dasar bagi teori disosiasi elektrolitik atau penguraian molekul menjadi atom atau ion yang bermuatan. Isaac Newton. Isaac Newton paling terkenal karena hukum gravitasinya. Fisikawan dan matematikawan asal Inggris, Isaac Newton sangat berperan dalam revolusi ilmiah abad ke-17. Perkiraan skor IQ 193 dengan metode pengukuran yang berbeda. Menurut Bigting, buku Newton yang berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica adalah teks dasar mekanika klasik dan mempengaruhi pemikiran ilmiah selama lebih dari 300 tahun. Secara luas, karya Newton ini juga diyakini menjadi buku yang paling berpengaruh dalam fisika, bahkan semua sains. B.J. Habibie. Siapa yang gak familiar dengan sosok beliau? Presiden Republik Indonesia ketiga ini yang sudah terkenal berkat kecerdasannya luar biasa. Konon, Eyang Habibie mempunyai skor IQ mencapai 200 loh. Eyang Habibie sendiri dikenal karena memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap dunia iptek, khususnya atas penemuan-penemuan yang mendapatkan pengakuan internasional, yaitu teori keretakan pesawat atau crash progression yang menerapkan teori yang diterapkan untuk mencegah pesawat hancur selama penerbangan. Secara khusus, Eyang Habibie memiliki minat yang sangat besar pada dunia digantara Nusantara. Apalagi ia memiliki mimpi Indonesia mampu memproduksi pesawat sendiri. Semoga mimpi Eyang Habibie bisa tercapai ya. Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf asal Yunani yang memiliki pengaruh ilmiah pada abad pertengahan. Aristoteles sebenarnya adalah murid Plato, yang juga merupakan filsuf Yunani, dan menjadi bagian dari Akademi Athena Plato selama lebih dari 20 tahun. Aristoteles memiliki pengaruh besar pada perkembangan filsafat dan sains barat di bidang ilmu alam. Ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungan akan menganalisa secara kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Skor IQ dari Aristoteles diprediksi mencapai 200. Aristoteles juga menjadi penulisan tentang fisika, biologi, metafisika, logika, teater, estetika, dan topik-topik lain. Johann Gode dianggap oleh Einstein sebagai manusia terakhir di dunia yang mengetahui segalanya. Gode adalah seorang polimet Jerman yang menemukan ilmu kemistri manusia dan mengembangkan salah satu teori evolusi paling awal diketahui. Diperkirakan skor IQ-nya mencapai 220. Dianggap sebagai salah satu tokoh besar dalam sastra barat. Buktinya drama puisinya pada tahun 1808. Faust masih banyak dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Leonardo da Vinci. Siapa yang tak kenal dengan Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci mungkin adalah orang paling berbakat yang pernah hidup di muka bumi ini. Ia merupakan pelukis, pematung, arsitek, musisi, matematikawan, insinyur, penemu, ahli anatomi, ahli geologi, pembuat peta, ahli botani, dan penulis. Wow, sungguh luar biasa kan? Perkiraan skor IQ-nya saja hingga 220 dengan berbagai macam pengukuran. Dia adalah salah satu pelukis paling terkenal dalam sejarah, terutama lukisan Mona Lisa-nya yang sangat terkenal itu. Da Vinci juga dihormati karena inovasi teknologinya, seperti mesin terbang, kendaraan lapis baja, tenaga surya terkonsentrasi, dan mesin. Ia adalah seniman pada zaman Renaissance.
William James Sidis. James Sidis adalah seorang pria Amerika, kelahiran 1898. Menurut laporan Mounter, ia sudah bisa membaca dengan lancar saat usianya baru berusia 3 tahun. Setelah 6 bulan, Sidis sudah mampu menggunakan pensil. Dan saat ia berusia 6 tahun, ia sudah lancar bahasa Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, Ibrani, Latin, dan Yunani. Kemudian, ketika Sidis berusia 8 tahun, ia lulus ujian masuk Institut Teknologi Massachusetts. Dan bahkan ia sudah mengembangkan tabel logaritma baru dengan dasar 12. Yang hebatnya dari James Sidis, ia memiliki skor IQ yakni 260. Jauh di atas Einstein dan ilmuwan lainnya. Sayang, akhir hidupnya sangat tragis. Singkatnya, kecerdasannya nggak dipakai dengan maksimal. Ia malah hidup sebagai pegawai berupa rendah dan wafat pada usia 46 tahun akibat stroke. Saat itu, tahun 1944, ia hidup dalam kondisi miskin. Di bidang akademis, ia telah bersumbangsi dengan menerbitkan 2 buku. Pada tahun 1925, ia juga mengeluarkan buku The Animate dan Inanimate. Pada tahun 1926, ia menerbitkan Notes of the Collection of Transfer yang bertujuan untuk membuktikan teori Sidis tentang energi cadangan. Oke, sekian ya video dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Thanks for watching.